Selamat datang di konten bahas, di mana pada konten bahas ini kita akan membahas hal-hal yang lagi rame di masyarakat Indonesia. Dan untuk konten bahas episode kali ini akan secara spesifik ngebahas tentang program makan bergizi gratis yang udah dilakuin sama Pak Prabowo per tanggal 6 Januari tahun 2025. Nah, sebelum itu, gue sebenarnya setuju sama program ini. Kenapa gue setuju sama hal itu? Karena sesimpel kayak gini, gue waktu ya SD, SMP, SMA, lebih tepatnya SMA, gua memang bukan tipikal anak yang bawa uang banyak gitu ke sekolah, dan sometimes di sekolah gue sering mintain makan ke teman-teman gue, dan alhamdulillah sering dikasih juga. Entah karena kasihan, entah karena apa gitu. Tapi dari pengalaman gue di situ, sebenarnya program makanan bergizi gratis ini bagus karena dari perspektif gue, banyak orang atau banyak anak di Indonesia yang memang gak punya, apa ya, bisa dibilang nggak punya pegangan uang untuk pergi ke sekolah hanya untuk beli makan gitu, which that's kinda sucks. Dan gue juga suka karena dengan adanya program makan bergizi gratis ini, standar terhadap makanan bergizi di Indonesia itu kayak ya standar gitu, distandarisasi gitu. Memang gue nggak bisa bilang program ini berjalan cukup lancar ya, dan gue juga memaklumi karena ini juga pertama kalinya program itu dilaksanain, jadi masih banyak banget hal yang dievaluasi. Dan somehow gak banyak orang yang bisa ngelihat hal itu, bahwa memang ya program ini memang harus banyak dievaluasi. Pertama, kita jadi jembatannya kasus-kasusnya dulu. Pertama yang lagi rame adalah kasus ayamnya nggak enak yang dikomplain sama anak-anak. Ya itu mereka, bagi gue ya, secara perspektif gue, ya mereka anak-anak, mereka terbiasa untuk memang diberikan makan yang enak oleh orang tuanya, karena that is what parents do. Itu karena bukan karena anak ini jadi manja, enggak, tapi orang tuanya itu melaksanakan tanggung jawabnya secara baik gitu. Dan hal ini juga bagi gue ya, kalau memang ada media yang berfokus kepada anak yang ngeluh, coba deh agak sedikit ngeliat ke orang-orang yang nggak punya akses pendidikan secara baik, makanan bergizi secara baik. Dan gue juga ngelihat di kasus orang di, atau lebih tepatnya siswa-siswa di Papua, NTT, mereka banyak yang senang dengan makanannya karena memang jarang mereka untuk bisa makan seperti itu gitu. Terus ya di kota berbeda, banyak orang yang ngeluh bahwa makanannya nggak enak. Dan lucunya bagi gue ya, ini lucu banget karena ada orang yang minta spaghetti, chicken teriyaki. Ya nggak masalah, mungkin mereka terbiasa untuk makan itu, tapi secara judul aja kan programnya bukan program makan siang enak, makan siang gizi gratis gitu loh. Gue merasa bahwa hal-hal yang kayak gitu cukup, apa ya, dibilang sedih enggak, dibilang happy juga enggak. I just feel good mereka mendapatkan makanan yang baik gitu. Tapi hal itu juga bisa tidak bertahan lama karena ada kasus yang keracunan. Terus banyak orang bilang, netizen Indonesia bilang kayak, wah ini aneh, katanya makanan bergizi gratis, tapi kok malah jadi keracunin gitu. Bagi gue yang salah bukan dari programnya, yang salah adalah penyedia makanannya atau vendornya atau cateringnya yang menyediakan makanan tersebut. Kenapa mereka memberikan makanan-makanan yang seperti itu gitu loh. Dan gue tidak menyalahkan ya, gue tidak menyalahkan bahwa anak-anak itu memang salah ya, karena mereka anak-anak men, mereka jujur-jujuran aja gitu. Beda sama orang dewasa ya, kalau orang dewasa atau mahasiswa ngekos deh, mereka kalau dapat makanan siang gratis, enak gak enak ya mereka makan, suka nggak suka ya pasti makan gitu. Tapi kan beda sama anak, jadi gue gak akan menyalahkan dari sisi anaknya. Yang gue sayangkan adalah kenapa program ini tidak disambut secara baik oleh masyarakat luas gitu loh.
Karena gua ada satu konten yang sebenarnya insightful banget, yang mungkin ini kalian juga kurang tahu. Ada kontennya Pandji Pragiwaksono yang ngomong sama Shira. Di konten itu, Shira sama Pandji Pragiwaksono atau Bang Panji ini sebagai ayah menanyakan, gimana sih pendapat kamu terhadap program makan siang gratis yang dilakuin sama Pak Prabowo di Indonesia? Dan dia bilang, that is good. Sumpah itu satu video yang dimana percakapan antara ayah dan anak itu bagi gue insightful. Shira bilang kalau gue nggak salah ya, boleh koreksi di komen. Tapi kalau gue nggak salah adalah Shira tuh bilang bahwa hal itu tuh bagus karena most of the time anak-anak tuh memang spend waktunya lebih banyak di sekolah. Jarang banget ada orang yang berada di rumah. Jadi lebih banyak waktu mereka habiskan di sekolah. Dan semua orang nggak bisa punya uang yang sama untuk dapat makanan yang baik. Jadi it's good thing karena that is the thing gitu loh. Kita ngasih makan untuk orang-orang yang tidak punya pegangan uang untuk beli makan, jadi bisa makan gitu, jadi bisa ikut makan. Itu cukup deh, bagus deh. Itu kalau gue bisa saranin kalian pasti harus nonton kontennya Bang Panji sama anaknya Shira. That is very insightful. Terus ada orang yang menyalahkan kenapa sih gitu. Kenapa sih gue ngeliat di TikTok, kenapa sih program makan bergizi gratis ini harus dilaksanain, kenapa uangnya nggak digelontorin aja ke hal-hal yang lain? Iya, kalau dalam pemerintahan setiap program tuh udah ada biayanya, udah ada dananya. Dana A, dana B, dana C. Dan kalau kalian tahu, ini adalah kan janji kampanye Prabowo yang paling sering dibicarakan sama Pak Prabowo dalam kampanye, dalam ya banyak lah, dalam setiap debat dia pun ngelakuin itu gitu loh. Makan siang gratis, makan siang gratis, makan siang gratis. Jadi bagi gua hal itu wajar untuk diomongkan sama Prabowo dan dilaksanakan dan disiapkan dananya gitu loh. Apakah masyarakat harus percaya? Ya jangan percaya begitu aja. Kalian juga harus terus ngelakuin pengawasan terhadap program ini, karena gue juga udah baca anggaran yang dikeluarkan untuk program makan siang gratis ini adalah 71 triliun, which is that is a lot of money, sangat banyak. Ya bagi gue, kalau lu nanyain kenapa sih biayanya nggak dialihin ke yang lain gitu, kenapa nggak ke transportasi, ke akses jalan, ya karena dana untuk membangun transportasi, akses jalan itu udah ada dan udah di spare gitu loh untuk ngelaksanain program makan bergizi gratis ini. Terus, dan yang lagi rame juga, Om Ded bilang bahwa ada yang komen, tapi bang ada yang keracunan. Terus dia bilang, ya gue makan steak 6 juta aja keracunan. Gue paham maksudnya dari Mas Deddy Kobuzer. Maksudnya adalah pengen makanan gratis, pengen makanan mahal pun sama-sama bisa bikin keracunan. Gak ada jaminan bahwa setiap makanan yang kita makan tuh memang bener-bener sehat gitu. Pengen murah, pengen mahal. Tapi reaksi netizen juga banyak bilang nggak nyambung. Ya, karena kalau secara tata kata pun memang gak nyambung ya, gue pun mengakui. Tapi kan dalam komunikasi kadang kita tuh bukan memahami katanya, tapi kita memahami maksud dari apa yang ingin disampaikan gitu. So, gue akan bilang, apakah gue setuju dengan program ini? Gue setuju. Tapi bukan berarti gue tidak akan diam ngelihat anak-anak makan siang gratis ini, dan karena ini program yang baru dilaksanakan sekali, gue yakin masih banyak yang harus dievaluasi. Dan gue pun mendapatkan informasi dari teman gue yang mengikuti salah satu kursus masak gitu, pastry and bakery kalau nggak salah. Dia bilang bahwa dia tuh ditawarin untuk ikut ke dalam vendor makan siang gratis ini. Jadi somehow program ini tuh bukan hanya menguntungkan kepada anak-anak, tapi juga menguntungkan untuk membuka lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemberdayaannya ada di situ gitu.
Dan dengan kondisi Indonesia sekarang yang susahnya nyari kerja, dengan pemerintah ngebangun hal itu bisa bagus banget karena menyerap tenaga kerja. Dan setahu gue itu digaji. Meskipun gue nggak tahu ya gajinya berapa, dan gue juga nggak yakin gajinya UMR atau segala macam, tapi it's good thing gitu loh. Karena pemberdayaannya ada, hasilnya ada, dan gue berharap bahwa masyarakat ini bisa terus untuk mengawasi program ini. Gue setuju bukan berarti gue yakin bahwa program ini akan berhasil, enggak. Karena kita aja baru dilanda kasus banyak banget tentang masalah korupsi, timah 271 triliun, yang menyebabkan kerugian 271 triliun dengan dihukum 6 tahun penjara. Kasus mantan presiden kita yang di OCCRP, yang termasuk salah satu nominasi pemimpin dunia terkorup, itu akan memunculkan rasa skeptis juga di masyarakat gitu. Dan gue nggak bilang kalian harus percaya, karena kan kita hidup dalam negara demokrasi ya. Produk komentar harus tetap ada, harus tetap dipertahankan. Dan semoga dengan adanya orang yang pro dan juga kontra itu tidak membuat perpecahan yang aneh di masyarakat kita gitu. So, kalau kalian memang yakin program ini akan goal, awasin terus. Jangan sampai terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini juga balik lagi pajak, penghasilan negara, ada uang dari masyarakat, ada uang dari kita juga, ada uang dari gue juga. So it's kind of tricky sebenarnya, karena gue satu sisi takut, di satu sisi skeptis juga, tapi ya we'll see. Dan jika kalian memang tidak setuju sama hal ini, pertahankan juga, karena we need some people like you guys. Kita akan selalu butuh oposisi. Dan gue juga nggak ngedukung Pak Prabowo waktu pemilu kemarin. Dan ya gue paham sih ini pasti bakal menyebabkan anak Abib, but no, I will keep that secret. Dan ya, untuk konten kali ini gue rasa cukup. Semoga kalian mendapatkan insight yang cukup baik. Dan ya, gue Rangga Susana, dan ini adalah konten bahas. Wih.